Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hesti Abdullah Sunarwanti, and now I gonna tell you about syllabus and RPP and how to arrange RPP. Apakah Anda tahu tentang syllabus? Syllabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil. Syllabus merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berikut ini adalah contoh bentuk silabus. Format silabus berbentuk tabel. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan paduan kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran sekaligus uraian kegiatan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan guru yang dimaksudkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus yang mengarah ke kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jadi, kita simpulkan bahwa untuk merencanakan suatu kegiatan pembelajaran, pertama itu adalah terdapat dalam silabus. Jadi, yang pertama adalah silabus, lalu diturunkan menjadi atau dijabarkan lebih rinci menjadi sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekarang, saya akan menunjukkan langkah dalam menyusun RPP yang berisikan komponen 1 sampai komponen 7. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis silabus. Menganalisis silabus merupakan langkah awal sebelum menyusun RPP. Analisis ini dikembangkan berdasarkan alur pencapaian kompetensi, dimaksudkan untuk menentukan urutan pembelajaran kompetensi dasar berdasarkan silabus. Analisis silabus juga dilakukan untuk menentukan alokasi waktu yang digunakan untuk setiap pasangan kompetensi dasar. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan menganalisis silabus. Dan yang kedua, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Hal ini berguna untuk menunjukkan identitas dari sekolah dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menuliskan kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kompetensi itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Yang selanjutnya adalah menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Jadi, KD ini merupakan turunan dari kompetensi inti. KD lebih rinci dari kompetensi inti tadi. Dan di sini hal yang sangat penting untuk membuat RPP adalah menuliskan KD dan KI. Selanjutnya adalah menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Hal ini juga penting dalam menyusun RPP karena dengan menuliskan indikator pencapaian kita dapat mengetahui apakah siswa telah mencapai pencapaian dari atau kompetensi-kompetensi yang telah ada tadi sudah tercapai oleh siswa.
Dan selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan KI, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Jadi, tadi setelah kita menuliskan KD dan KI, kita juga sangat perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuan ini penting untuk mencapai KD. Ini adalah contoh format RPP. Jadi bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa komponen, yaitu komponen 1 sampai 7, yaitu KI, KD, tujuan, materi, metode, dan langkah-langkah. Tapi di sini penyusunannya berbeda dalam urutan. Tapi hal tersebut tergantung pada guru tersebut. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention. I do apologize if I have a mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.